Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama seperti pembelajaran di sekolah, sebelum berdoa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa? Silahkan. Silahkan. Mas Rafa, baru kelihatan Mas Rafa. Mas Rafa atau bukan yang namanya Inti Marwan itu Mas Rafa atau siapa ya, maaf? Oh, suaranya disenyapkan ya. Udah saja yang mimpin ya. Ini Naya Ardo barusan. Naya Ardo. Mbak Salma dari tadi belum ya. Belum kelihatan gambarnya. Oh, ada dua Mbak Salma Alivia. Ini kok ada yang berkurang? Ya, kita awali dulu saja. Kita berdoa dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu agar semuanya dimudahkan. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah ya. Gimana semangat belajar? Tidak ya, ini anak kelas 2 ini ya. Semangat, iya. Mbak Pusma Amora, Azahra. Semangat. Nanti tidak usah dimatikan ininya ya. Tidak usah dimatikan mic-nya. Biar nanti bisa tanya jawab ya. Ya. Anak-anak kemarin lebaran jalan kaki enggak? Ada yang lebarannya jalan kaki tidak? Nyebrang jalan raya tidak? Naik motor. Kemarin pas lebaran nyebrang jalan raya enggak? Kalau bisa. Ya. Silakan jawab Mbak Puspa Amora. Mbak Puspa Amora kemarin nyebrang jalan raya tidak selama lebaran? Enggak. Ada yang iya? Slovel? Enggak. Kira-kira iki po ya? Ada. Suaranya Bu Dewi jelas tidak ya? Jelas. Jelas. Ya. Bude nggak pakai masker karena kan tidak tatap muka ya sama kalian. Ya kan? Nggak tak pakai masker, nggak apa-apa kan? Kalau kalian pakai masker juga Bu Dewi juga nggak tahu ini siapa. Oh iya, ini Fauzi Nizar ya. Aman kok tak kira Rafa, maaf ya. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Belum hafal Bu Dewi ya. Ada beberapa yang sudah hafal, ada yang Iya. 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 Ada adik Masa nggak ada yang nyebrang? Ada Puspa Hah? Mas Nizar kemarin nyebrang nggak ketika lebaran? Pernah nyebrang tidak? Di mana? Pas lebaran kemarin? Jalan raya? Pernah, iya. Harusnya bagaimana? Ada aturan tidak kira-kira ketika menyeberang jalan? Ada. Ada. Ada yang bisa menjawab yang lainnya? Kira-kira aturannya apa ya selain Nizar? Coba. Mas Adi, coba Adi bagus. Kira-kira nyebrangnya harusnya gimana, Mbak Afika? Ayo, Di jalan yang dicat-cat putih itu apa ya namanya ya? Apa? Zebra cross, iya zebra cross. Nah, di paket juga ada
Coba dibuka. Halaman coba dibuka paketnya halaman 140. Nah, itu kan Udin 140 ya. Udin dan teman-temannya itu kan menyeberang jalan. Ya kan? Nggak dibawa, Bu. Oh, nggak dibawa. Ya, sudah tak share screen ya. Share screen ya. Ibu tak pulang dulu, tak ambil. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan di jalan raya, kalimat tanya, dan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Nah, pertama yang akan kita pelajari adalah aturan keselamatan di jalan raya. Nah, terutama pada saat menyeberang. Nah, ini ada di halaman 140 ya. Nomor 1. Nah, kalian tuh harus berjalan di mana ini? Namanya apa ini? Di pinggir jalan tuh namanya apa? Trotoar. Iya, berjalan di trotoar. Yang nomor 2, ini kalau di Magelang kebetulan belum ada. Kalau di Semarang sudah ada ini. Di bawah jalan, terus atasnya, berarti apa itu? Jembatan. Jembatan, Jembatan. menyeberangi jalan, melewati jembatan, penyeberangan. Yang ketiga, yang tadi sudah disebutkan ya, apa itu menyeberang di mana? Di zebra cross. Nah, agak beda sedikit. Nomor 4 ini apa ini? Ada zebra cross tapi juga ada lampunya. Berarti menyeberangnya ketika apa? Iya, ketika lampu yang untuk kendaraan berwarna merah. Untuk yang pejalan kaki berwarna apa? Hijau. Berwarna hijau. Ya kan? Biasanya ada 2 ya. Ya, yang untuk menyeberang itu kan gambar orang pejalan itu ya. Iya, biasanya hanya ada gambar hijau dan merah. Nah, coba tadi sudah disebutkan. Nah, ini gambar 1 adalah berjalan di trotoar. 2, menyeberang di jembatan penyeberangan. 3, menyeberang di zebra cross. 4, menyeberang saat lampu lalu lintas hijau untuk pejalan kaki atau merah untuk kendaraan. Adakah aturan lain? Coba, adakah yang bisa menyebutkan aturan lain ketika menyeberangi jalan? Harus apa? Tidak boleh bergurau. Tidak boleh bergurau, betul sekali. Apalagi? Boleh sambil bergurau. Tidak boleh sambil mainan. Ayo, mainan apa? Tidak boleh sambil mainan HP. Karena itu bisa membuyarkan konsentrasi. Adakah yang lain? Ada. Ada, apalagi? Adakah aturan lain ketika menyeberangi jalan? Kalau tidak ada zebra cross, tidak ada jembatan penyeberangan jalan, tidak ada lampu lalu lintas, kira-kira apa ini yang harus kita lakukan? Kira-kira aturan apa yang harus dipatuhi? Berjalan hati-hati. Iya, berjalan hati-hati. Kalau satu lajur, berarti tengok kanan, kiri. Kalau 2 lajur, maaf. Kalau 2 lajur, tengok kanan, kiri. Kalau sudah sepi, baru kalau tidak ada zebra cross ya. Tapi kalau ada zebra cross, silahkan
menyeberang di zebra cross. Itu pun juga harus melihat jalan itu sudah tepi. Kamu wajahnya kelihatan di sana. Wah, ya. Masih ngantuk ini. Oh, masih ngantuk. Mas Rizky Ageng masih ngantuk ya. Ya. Selanjutnya. Nah, kita akan membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Gimana? Suaranya nggak jelas. Oh, gambarnya yang tidak jelas. Kalau gambarnya tidak jelas, boleh boleh dibuka di halaman selanjutnya. Kalau tidak 141, 142. Ada kan? Ada ya? Ada ya? Yang gambar Udin pakai kacamata. Udah ketemu? Sudah. Ya. Kita akan membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ikuti yang dicontohkan sama Bu Dewi ya. Ikuti ya. 1. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Silakan dibaca. Yuk, apa saja jalan di jalan raya. Di jalan raya. Nah, intonasinya seperti itu. Ada di jalan raya. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Nah, intonasinya ada yang dinaikkan sedikit. Yang terakhir. Bu Dewi halaman berapa? Halaman 142. Oh, 142 kok. 142 sini. Nggak kelihatan itu. Share screen-nya nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Ada yang bilang nggak kelihatan, kalau nggak kelihatan lihat buku ya. Pokoknya ngikuti buku kok ini. Ya. Sudah kalimat berikutnya yang pakai gimana ya? Perhatikan. Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Nah, itu intonasi pertanyaan tuh seperti itu. Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Coba diikuti silakan. Mana kita harus jalan raya. Iya. Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Nah, pertanyaan itu intonasinya agak naik sedikit ya ketika akhirnya. Yang ketiga, pakai kapan? Yang pakai kapan ya? Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Ya, dibaca silakan. 1, 2, 3. Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Iya, betul sekali. Ada intonasi naiknya. Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Nah, jadi jangan hanya kayak seperti membaca. Biar kenapa harus ada intonasi? Biar jelas itu tuh tanya, itu pertanyaan atau memberitahu. Aduh, Mas Adi Bagus masih ngantuk. Ya, selanjutnya pakai mengapa. Kita baca ya. Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Ya, silakan dibaca. Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Iya. Coba ini tolong dibaca kembali, Mas Fauzi Nizar. Mengapa kita
Mengapa kita kok nggak ketemu halamannya? Di share screen kelihatan nggak? Halaman berapa bisa diberitahu itu Mas Nizar? 142 ya? Nah, malah keklik. Tak stop dulu ya, share screen-nya ya. Di halaman 141 bawah ya. 141 bawah, ayo membaca. 141 bawah, ayo membaca. Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Iya. Tak share screen-nya yang buku saja ya. Biar tahu halamannya. Ya, halaman 141. Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Coba Mbak Naya, yang siapa? Dibaca Mbak Naya Argunausi. Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Ya, betul sekali. Yang terakhir bagaimana? Coba Mas Lovel dibaca yang Mas Lovel. Mengapa kita harus Bagaimana? Yang bagaimana? Bagaimana? pada lalu lintas? Yang bagaimana? Terakhir. Bagaimana pendapat? Pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Iya, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Coba sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, kita coba jawab yuk pertanyaan ini. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Bisa tadi disebutkan, berjalan di trotoar, apalagi menyeberang di zebra cross, atau menyeberang di jembatan penyeberangan, menyeberang ketika lampu untuk kendaraan berwarna merah. Yang kedua, di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Di mana kita berjalan? Apa tadi? Zebra cross atau jembatan penyeberangan. Kapan? Mbak Pusma Amora, coba dijawab ya. Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Ketika ada Pak Polisi, atau tadi pagi, atau besok sore? Kapan? Kapan kita harus? Menyeberang jalan. Apa? Saat kita Menyeberang jalan. menyeberang jalan. Atau setiap saat. Setiap saat kita berlalu lintas. Kapanpun ketika kita berlalu lintas. Coba Mbak Afika bisa dijawab, mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Ini jawabnya bukan karena, tapi pakai agar. Apa ini Mbak Afika? Agar tidak terjadi. Agar tidak terjadi kecelakaan. Iya. Sudah membantu agar tidak terjadi kecelakaan. Apalagi? Agar tidak ketabrak kendaraan. Oh iya, agar tidak tertabrak kendaraan. Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Ini coba dijawab. Marista, baru kelihatan. Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas?
Biasanya seragamnya coklat. Siapa? Bapak atau Ibu? Siapa? Polisi ya? Iya. Bapak polisi. Bukan Bapak Poluan ya? Iya, atau Ibu Poluan. Terakhir, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Bagaimana pendapatmu? Pendapatnya bagaimana? Berarti orang itu akan menyebabkan kecelakaan. Apalagi orang tersebut tidak taat aturan. Di jalan raya. Membahayakan orang lain. Iya, orang itu akan membahayakan orang lain. Ya, terima kasih. Ibu Dewi akan share screen yang PowerPoint lagi. Siap-siap ditunjuk ya untuk membuat pertanyaan ya. Nah, ini ada gambar kecelakaan ya. Ya. Iya. Ada gambar kecelakaan, orang jatuh dari sepeda motor, terus ada juga Bapak polisi. Ini ada apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa. Ini tak tunjuk satu-satu ya. Siap ya. Coba Mbak. Bentar. Mas Enzo, coba buat kalimat tanya, bukan soal ya, tapi kalimat tanya, kalimat pertanyaan menggunakan apa? Sesuai gambar yang ada di share screen. Dengar tidak ya, Mas Enzo? Oh, no respon. No respon. Coba Mas Farel. Apa? Buat pertanyaan menggunakan kata tanya apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya. Apa yang terjadi dengan Bapak misalnya ya? Apa yang terjadi sehingga Bapak bisa jatuh gitu ya? Ada yang lain? Firly, Mbak Firly. No respon ya. Mbak Azila. Ya, Mbak Azila. Bisa dinyalakan mic-nya terus menjawab. Ya, silakan. Buat kalimat tanya menggunakan siapa. Siapa? Siap. Halo? Nggak terdengar ya? Oh, nggak terdengar ya? Jalan-jalan sih? Mbak Amora? Mbak? Amora? Siapa? Bisa lebih jelas lagi? Mohon maaf. Yang jelas. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa nama Bapak? Gitu ya. Atau siapa yang menyebabkan Bapak jatuh? Ini Bapak-bapak kan itu? Ya, atau Anda? Siapa nama Anda? Siapa yang menyebabkan Anda jatuh? Di mana? Mbak, boleh langsung jawab saja yang bisa membuat kalimat tanya menggunakan di mana. Mbak Adina, silakan.
terjadi kecelakaan. Iya, di mana terjadinya kecelakaan, Bu? Bisa di mana terjadinya kecelakaan. Di mana kecelakaan itu terjadi. Dibolak-balik. Bagaimana? Adakah yang bisa? Silahkan. Mas Novel? Anda bisa terjadi. Iya, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Kapan? Kapan? Kecelakaan itu terjadi. Kapan kecelakaan itu terjadi? Iya. Salma di ini mic-nya dinyalakan. Iya, coba yang terakhir, mengapa? Salma, mengapa? Mengapa kamu bisa jatuh? Iya, mengapa? Terjadi kecelakaan. Iya, mengapa bisa terjadi kecelakaan? Kecelakaan. Iya. Oh, masih di ini ya. Ya, ya, Mbak Salma ya. Ya, Mas Adi kok jalan-jalan atau gimana itu? Oh, enggak jalan-jalan, HP-nya dipegang ya. Ini kemungkinan apa yang tadi kalian sebutkan ya, apa yang terjadi itu bisa juga. Mengapa Bapak bisa jatuh? Kapan Bapak mengalami kecelakaan? Atau bagaimana peristiwa kecelakaan bisa terjadi? Di mana kecelakaan itu terjadi? Di mana? Jangan lupa bisa ya. Siapa yang menyebabkan kecelakaan tersebut? Itu ya. Tadi sudah ya, anak-anak sudah bisa membuat kalimat tanya ya. Nah, selanjutnya ini yang kasti dilewati ya, karena itu muatan. Nah, ketika main kasti, Udin dan teman-teman itu kan berbeda jenis kelamin ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mereka juga berbeda suku bangsa. Udin Betawi, Edo dari Papua, dan sebagainya. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Akur itu tidak pernah berantem. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Beda suku tapi tetap rukun. Beda suku bangsa tapi tetap rukun. Beda bahasa ibu tapi tetap rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Iya, selain itu juga mereka punya perbedaan fisik juga ya. Nah, kalau di paket itu kalian disuruh milih, ini sudah Bu Dewi jawabkan, kegiatan bermain dalam keberagaman. Kenapa hanya yang ini? Ya, karena ada kata bermainnya. Udah di halaman terakhir ini ya. Kegiatan bermain dalam keberagaman nih, ketika main sepak bola, ini ada Udin dengan kacamatanya yang orang Betawi, terus ada siapa? Edo yang orang Papua, tapi tetap bermain bersama. Gambar yang kedua adalah bulu tangkis. Bermain juga tuh itu. Iya. Itu bermain bersama walaupun berbeda suku. Yang ketiga, iya agama. Yang ketiga, itu bermain layang. Itu juga bermain dalam keberagaman. Selain suku yang berbeda, kalau jenis kelamin bersama itu ya. Selain suku yang berbeda, mereka juga punya fisik yang berbeda, tapi tetap bisa bermain bersama. Bagaimana dengan gambar yang lainnya? Nah, ini juga sama. Kegiatan hidup rukun dalam keberagaman, hanya saja bukan dalam hal bermain. Iya, kalau yang pertama itu sedang bersih-bersih apa itu?
Piket. sekolah. Iya, itu termasuk hidup rukun, tapi bukan bermain ya. Yang kedua, sholat berjamaah. Itu juga keberagaman, rukun dalam keberagaman ya. Keberagamannya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ada yang tua, ada yang muda. Yang terakhir adalah kerja bakti, membersihkan selokan. Itu juga hidup rukun dalam keberagaman. Sama, hanya saja ini tidak dalam hal bermain. Sudah, cuma itu saja. Nah, tugasnya ini. Tugasnya memilih salah satu gambar berikut. Boleh yang main bola, boleh yang main bulu tangkis, boleh yang main layang-layang. Lalu ceritakan gambar tersebut dengan bahasa yang santun. Ceritanya seputar keberagaman, seputar hidup rukun dalam keberagaman. Minimal tuh paling sedikit 5 kalimat. Contoh misalnya gambar 1, Udin, Edo, dan siapa satunya ya? Denny, Udin, Edo, dan Denny sedang bermain sepak bola di lapangan. Edo berasal dari Papua, Udin berasal dari mana, Denny berasal dari mana. Tapi mereka tetap bermain bersama, gitu ya. Lalu bisa ditambahkan agama mereka. Udin beragama Islam, Edo beragama apa, tapi mereka tetap bermain bersama. Itu saja tugasnya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oh, berapa kalimat, Bu? Minimal 5 kalimat. Oh, 5 kalimat. Minimal 5 kalimat. Boleh. Ini tugasnya boleh berupa tulisan, difoto dan dikirim Japri seperti biasa, atau video bercerita. Bukan video membaca ya, tapi video bercerita. Berbeda kan video membaca sama video bercerita? Cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Gambarnya ada di paket kan? Bukan 3 gambarnya, Bu. Bukan 3 gambar, pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu ya. Gambarnya kalau tadi lupa ada di halaman 147. 147. Iya, 147. Yang bermain ya. Berarti yang gambar bermain sepak bola, bulu tangkis dan layang-layang. Pilih salah satu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tugasnya? Tidak. Tidak ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai ketemu lagi entah di Zoom, entah tatap muka ya nanti karena belum tahu nanti pasti ada info kalau ada tatap muka pasti ada informasi yang akan diberikan. Terima kasih yang sudah mengikuti Zoom kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.